dulu. Oke. Oke, kalau gitu udah siap buat pembahasan kali ini? Sudah siap. Oke, udah siap ya. Tapi sebelum pembahasan, masuk dulu nih ada rules member di sini, ada ketentuan buat member yang, join kelas Ketus Premium gitu. Oke, saya bacakan ya, Caca ya. Ya, Oke. Yang pertama itu member kelas Tuver Premium itu dianjurkan untuk menghidupkan kamera gitu, biar interaktif, biar kelihatan orangnya gitu. Alright, terus yang kedua, member dianjurkan mematikan mikrofon ketika tutornya menjelaskan, lalu menghidupkannya ketika ditanya, menjawab pertanyaan atau mau bertanya baru dihidupkan kayak gitu. Nanti sistemnya saya jelasin beruntut dari nomor 1 dan seterusnya. Kalau Caca mau nanya, kalau di kelas saya cut aja ya. Cut aja langsung nyalain mikrofon bilang, "Kak, tanya ini nggak paham," gitu. Ya, gitu. Langsung di-cut aja. Karena nanti soal 50 soal, jadi akan agak cepet gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, berpakaian rapih dan sopan selama mengikuti kelas. Oke, kemudian yang keempat, merename nama menjadi nama asli kayak gitu. Ini sudah di-rename, terima kasih. Kemudian yang kelima, mohon izin kepada tutor apabila berhalangan hadir gitu. Maksimal itu 1 jam sebelumnya ya. 1 jam sebelum kelas gitu. Izin kalau misalkan mau nggak masuk kayak gitu. Oke. Kemudian yang keenam, wajib mengerjakan scoring terlebih dahulu sebelum mengikuti pembahasan gitu. Biar tahu kesulitannya di mana dulu, merasakan baru kita bahas jawabannya gitu ya. Gitu. Alright. And then number 7, nomor 7, yaitu syarat untuk mendapatkan sertifikat karena nanti bakal dapat sertifikat skor gitu di akhir, itu syaratnya adalah memenuhi 70% kehadiran gitu. Jadi dari 10 pertemuan ini jatah absennya 3 kali aja. Kalau misalnya lebih dari 3 kali berarti sertifikatnya angus ya, gitu. Dan yang kedua adalah harus ikut ujian evaluasi. Jadi nanti di akhir akan ada, scoring buat sertifikat gitu. Itu harus diikuti wajib, kayak gitu ya, gitu, biar nilainya muncul. Alright, sampai sini tentang rules-nya, apakah ada pertanyaan? mau tanya Kak, kalau misalkan ada izin itu berarti izinnya ke tutor yang mengajar hari itu ya, bukan ke adminnya. Oh, nggak apa-apa, ke admin juga nggak apa-apa. Oh ya, Bebas kok. oke, Di terima grup kasih. juga nggak apa-apa, di grup juga nggak apa-apa bilang, tidak bisa mengikuti sesi yang mana, kayak gitu. Oh ya, siap-siap. Nggak apa-apa, gitu. Alright, oke, itu aja rules-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Cukup ya? ya. Alright, kalau gitu, mmm, saya tanya dulu nih, tadi scoring-nya gimana, mudah atau mudah, gimana perasaannya? Lumayan susah. Emang Oke. paling sulit listening Kak, soalnya kan kayak kadang-kadang soundnya itu kayak belum apa ya, agak asing gitu loh di telinga masih. Ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu skornya berapa tadi? Yang listening? Listening tadi berapa ya? Betul berapa? 26 atau 27 gitu loh kalau nggak salah. 26 atau 27? Coba saya cek Sebentar. berapa ya? Ya, Jawaban benar 26. sebentar saya cek juga. 26 berarti 480. Sebentar listening lihat. Sekiannya. Oh, 23. Oh, 23, oke. Ya, 23 berarti 470. Sekitar itu ya? ya Oke. 46 nilainya. Target skornya berapa, Natasha? Eh, kalau di fakultas itu minimal 500 apa kalau nggak salah ya, 400 atau Hmm, 500. Ya, oke, 500 ya? ya, Oke, berarti dikit lagi deh. 470 berarti insya Allah dikit lagi. ya, Oke. Alright, jadi ini buat ini ya, buat, wisuda ya? ya, Syarat skripsi gitu ya? ya, satu Oke. sudah. Heeh, alright.
Bismillah dikit lagi ya. Bismillah, semoga improve dengan scoring ini gitu. Amin. Alright, kalau gitu langsung aja ya kita ke soal. Saya share screen. Oke, ini tadi soal yang dikerjakan. Oke, sebelumnya di listening ini ada 3 bagian. Ada di 3 part. Yang pertama adalah short conversation, yaitu percakapan tapi short, jadi terdiri dari 2 orang aja gitu. Kemudian part part yang kedua itu long conversation, jadi itu percakapan antara 2 orang tapi agak lama gitu. Terus yang selanjutnya adalah monolog. Monolog itu biasanya ada 1 orang yang menjelaskan, entah kayak dalam perkuliahan, dalam situasi akademik, atau menjelaskan mungkin petugas museum sedang menjelaskan instruksi, atau tour guide, kayak gitu juga bisa. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 part itu. Yang part pertama 30 nomor, terus part kedua 10 nomor, dan selanjutnya part ketiga juga sekitar 10 nomor. Tapi ini kadang ada yang berubah sih, cuman kisarannya itu. Ya, jadi ada 3 part. Nah, part yang bakal pertama kita bahas adalah yang short dialog. Nah, kalau misalkan tadi kan betul 23 ya. Betul 23 ya. Nah, kita caranya ngedongkrak skor listening adalah kita target benernya adalah di 30 nomor pertama. Strateginya gitu. Karena apa? 30 nomor pertama itu short conversation, di mana itu lebih mudah, kita mengingatnya lebih mudah dibandingkan yang long conversation. Kalau long conversation soalnya satu audio kita langsung disuruh jawab 3 sampai 4 soal. Kan ingatan kita rada challenging kan ya, rada tertantang kan ya, gitu. Nah, makanya untuk mendongkrak skor targetkan aja yang part A-nya gitu. Utamakan gitu. Nanti yang part B, part C-nya gimana? Ya kita usahakan bener, cuman jadi kalau ada lupa-lupa bisa ada toleransinya gitu loh. At least nggak anjlok banget gitu, masih tertolong gitu ya. Oke, nah coba kalau kita betul misalkan 30 aja ya, 30 skornya udah bisa 500 sekian, 510 kalau misalkan kita bener 30 nomor gitu. Mungkin bisa kita targetkan apa ya, seenggaknya 25 deh atau 20 nomor. Yang di part A itu betul 20, nanti sisanya yang 5 di part B, yang 5 lagi bener di part C gitu. Itu patokan aja ya, buat patokan kayak gitu. Biar apa? Biar kita nggak mikir semua nomor, karena konsentrasi manusia itu nggak akan bisa sepenuhnya konsentrasi nomor per nomor dari nomor 1 sampai nomor 50 gitu. Jadi kita harus tahu strateginya kayak gitu. Oke, bisa dipahamin ya Natasha ya? Oke. Oke, sekarang kita fokus ke part A dulu. Ini part yang krusial, part yang lebih mudah, dan part yang dimana di sana kita punya change buat bener lebih banyak, kayak gitu ya. Kita ke part E dulu, kita dengarkan sama-sama audionya. Ada yang sudah masuk lagi sepertinya. Kak Syahrul. Hai Kak Syahrul. Hai. Oke. Di-mute dulu ya Kak selagi penjelasan. Nanti kalau mau ada yang tanya silahkan baru di on kan mikrofonnya, oke? Oke. Sorry Terima ya. kasih. Ya. Alright. Sekarang kita lanjut teman-teman. Kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Oke, sebentar. Oke, audionya saya putar dulu. Practice test 3. Section 1. Kedengeran nggak audionya? Kedengeran kok. Oke. Udah jelas volumenya segini aja? Apa kurang keras? Udah jelas. Oh, udah jelas. Oke, segini aja kalau gitu.
Alright, saya putar. Listening comprehension. Find the directions for this test in your textbook and read along with them as they are read to you on the tape. This section tests your ability to comprehend spoken English. It is divided into 3 parts, each with its own directions. You are not permitted to turn the page during the reading of the directions or to take notes at any time. Part A, Directions. Each item in this part consists of a brief conversation involving 2 speakers. Following each conversation, a third voice will ask a question. You will hear the conversations and questions only once, and they will not be written out. When you have heard each conversation and question, read the 4 answer choices and select the one, A, B, C, or D, that best answers the question based on what is directly stated or on what can be inferred. Then fill in the space on your answer sheet that matches the letter of the answer that you have selected. Here is an example. You will hear, "Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else?" Over by the window, I'd say. "What does the woman think the man should do?" You will read, A. Open the window. B. Move the chair. C. Leave the room. D. Take a seat. From the conversation, you find out that the woman thinks the man should put the chair over by the window. The best answer to the question, "What does the woman think the man should do?" is B. Move the chair. You should fill in B on your answer sheet. Now let's begin with the first conversation. Number 1. "Did Joan get someone to fix the broken window?" No, she did it herself. What does the woman say about Joan? Alright, nomor 1 ada dialog antara 2 orang. Yang pertama, the man-nya nanya, "Did John get someone to fix the broken window?" Apakah John menemukan seseorang buat benerin jendelanya yang rusak? Terus woman-nya jawab, "No, she did it herself." Tidak, dia mengerjakannya sendiri, melakukannya sendiri. And then pertanyaannya, what does the woman say about John? Apa yang perempuan itu maksudkan tentang si John gitu. Nah, antara A, B, C, D, oke. She broke the window herself. Dia yang memecahkan kacanya. Yang B, she repaired the broken window. Dia memperbaiki si jendelanya ini. Terus, she was able to get the window open. Dia bisa membuka jendela. She hurt herself on the broken glass. Dia melukai dirinya dengan pecahan kaca. Oke, jawabannya yang mana? Yang C, Kak. Oke. Yang B. Oke, yang B ya. Alright, Ya. thank you. Yang B, jawabannya adalah B. Dia melakukannya sendiri. Maksudnya dia memperbaiki si jendela yang rusak itu sendiri. Oke. Nah, di sini penekanannya adalah di speaker nomor 2 gitu. Dan jadi teman-teman pertama tahu konteksnya apa di orang pertama yang lagi ngomong. Kemudian dengarkan lebih seksama speaker yang kedua. Biasanya jawabannya ada di speaker nomor 2. Kebanyakan ya. Nggak selalu, tapi kebanyakan. Nah, ini bisa di-note, bisa dijadikan salah satu strategi. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Number 2. "You're from Mayport? There's a big golf tournament held there every year, isn't there?" You're right. That golf tournament really put our little town on the map. What does the woman say about the town of Mayport? Oke, number 2. Speaker 1 pertama, you are from Mayport. Mayport ini nama kota ya.
Mayport. Ada yang kedengerannya airport? Karena mirip. Tumis. Oh iya, Airport. kedengerannya airport ya. Ya. Mayport itu nama tempat. You're from Mayport, kamu dari Mayport. There's a big golf tournament held there every year, isn't there? Ada turnamen golf yang terkenal ya, diadakan di sana setiap tahun. Kemudian speaker keduanya merespon, you're right. That golf tournament really put our little town on the map. Nah, di sini ada idiom teman-teman. Ada puts our little town on the map. Artinya tuh apa ya? Mungkin kotanya kecil tapi jadi diketahui orang di map, atau dengan kata lain menjadi terkenal kayak gitu. Jadi ini idiom ya teman-teman gitu. Atau kayak perumpamaan kata kayak gitu. Jadi artinya terkenal. Kemudian pertanyaannya, what does the woman say about the town of Mayport? Apa yang dikatakan oleh si woman itu tentang Mayport, tentang kota Mayport? Oke, nomor jawabannya kita analisa. The golf tournament made it famous. Ada turnamen golf yang membuatnya terkenal. Kemudian it's grown a lot lately. Dia berkembang, dia bertumbuh kotanya. Kemudian it can be found without a map gitu. Nah, dia tidak bisa ditemukan tanpa melihat peta. Kemudian very few people there play golf. Ada sangat sedikit orang yang bermain golf di sana. Jawabannya adalah Yang A ya. yang A, oke. Karena tadi ada idiom gitu. Nah, kalau misalkan ada idiom gini gimana? Kan kayak nggak mungkin kita ngafalin semua idiom gitu kan. Terus caranya adalah kita tahu konteksnya. Kayak gini kan, ada orang asing konteksnya. Terus nanyain, ada turnamen nggak sih di Mayport gitu. Terus yang kedua bilang, oh iya kamu benar gitu. Terus ini ada nyerempet-nyerempet sama kenapa kita bisa tahu itu maknanya terkenal gitu. Karena di sini ada dari idiomnya sendiri ya. Itu nyerempet sama terkenal maknanya karena dia little town, kota kecil, tapi dia bisa diketahui di map kayak gitu. Kan biasanya kota-kota besar aja yang terlihat mencolok di map kan gitu. Tapi ini kota kecil bisa diketahuin gitu. Jadinya maknanya adalah terkenal. Jadi kita bisa memahami makna dari idiom itu di konteks gitu. Walaupun kita nggak tahu artinya apa gitu. Jadi jangan khawatir. Selama kita nangkep whole speaker itu ngomong apa, si speakernya itu ngomong apa, kita insya Allah bisa memahamin konteksnya dan bisa tahu jawaban yang tepat gitu ya. Caranya seperti itu. Oke, kemudian nomor 3, kita play lagi audionya. Number 3. This painting isn't an original, it's a copy. How do you know that? What does the man ask the woman? Alright, audio yang ketiga, speaker pertama nanya, this painting isn't original, it's a copy. Dia mengklaim, ini lukisan itu nggak original, dia itu kopian atau jiplakan gitu ya. Terus, how do you know that? Bagaimana kamu mengetahuinya? Kemudian, pertanyaannya adalah, what does the man ask the woman? Apa yang ditanyakan kepada si speaker pertama itu, kepada si woman? Yang A, where she got her information. Dari mana dia mendapatkan informasi atau statement yang dia katakan. Kemudian, how the copy was made. Bagaimana tiruan itu dibuat, kayak gitu. Tiruan dari lukisan itu dibuat. Kemudian, who painted the picture? Siapa yang menggambar gambarnya tersebut. Kemudian, why the copy was made. Mengapa tiruannya itu dari si gambar itu dibuat gitu. A, B, C, D. A, oke. Where she got, oke, good. Where she got the information ya. Alright, thank you.
Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Number 4. Do you know where the nearest pharmacy is? There's one in the supermarket on Lexington Street, right next to that big used car lot. What does the woman probably want? Alright, nomor 4. Oke, speaker pertama nanya, do you know where the nearest pharmacy is? Farmasi, kalau dengar kata farmasi berarti berkaitan sama apa? Obat-obatan. Oke, sama obat-obatan. Ya, dari sini aja udah ketahuan jawabannya sih. Jawabannya adalah Oke, Delta. Kesehatan. Iya, medicine. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah nemu keywordnya, di dialog itu akan lebih mudah. Jadi kita nggak usah terlalu aware sama detail katanya gitu. Yang penting ada keyword kayak gitu. Cuman tetap harus teliti. Nggak selalu semudah ini soalnya. Ini kita kebetulan lagi nemu yang easy to recognize gitu. Alright. Jelas ya, kalau gitu kita lanjut aja ke nomor 5. Karena ini memang konteksnya nyari obat gitu. Karena dia pengen ke farmasi. Terus pertanyaannya adalah, apa yang mau dilakukan sama si woman-nya gitu. Oke, jadi dia mencari obat gitu ya. Pengen cari obat. Alright, kita lanjut yang nomor 5. Play dulu. Number 5. Mandy, did you get a chance to read that magazine I gave you? Cover to cover. What does Mandy say about the magazine? Alright, again, nomor 5. Mandy, did you get a chance to read the magazine I gave you? Kamu punya waktu nggak buat baca majalah gitu yang aku kasih gitu? Kemudian dijawab cover to cover. Oke, ini idiom lagi teman-teman, cover to cover. Cover, what do you know the meaning of cover? Sampul. Oke, good. Sampul, betul banget. Jadi dari sampul ke sampul, berarti dia udah Read it again and again. Oke. Oke. Maybe. Oke. Kita bahas satu-satu kalau gitu. Yang read it again and again. Jadi baca berulang kali gitu. Kemudian she cover it up. Dia menutupinya. Oke, hati-hati di sini ada kata cover. Kemudian tadi di dialog juga ada kata cover, tapi belum tentu maksudnya sama ya, walaupun ada vocab yang sama muncul. Oke, kemudian ada she read every page of it. Dia membaca semuanya. Maksudnya udah selesai baca gitu. Kemudian she read its cover off. Dia malah menyobek si covernya gitu. Tadi Kak Syahrul jawabannya itu A. Nah, Kak Caca apakah sama jawabannya? Ya. Jawabannya sama. Ya. Jawabannya A juga. Oke, berarti jangan-jangan kalian ngerjainnya bareng. Enggak. Bercanda. Oke, jawabannya di sini sayang sekali bukan A tapi C. C. Karena ini idiom, idiom cover to cover itu maksudnya dia membacanya sampai selesai. She read every single page of it. Kayak gitu. Sampai selesai. Jadi bukan read again and again. Jadi mentang-mentang ada pengulangan bukan berarti sama ya. Cover to cover again and again. Maksudnya cover to cover tuh dari halaman pertama sampai halaman akhir kayak gitu maksudnya. Dari cover sampul yang di depan sampai sampul yang di belakang. Maksudnya itu. Oke. Oke ya. Alright, nggak apa-apa. Salah satu. Masih salah satu nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 6 dulu. Number 6. Jack didn't sound bad at all. Yeah, considering he hasn't played the guitar in years. What do the speakers say about Jack? Alright, nomor 6. Scroll dulu.
Nomor 6, audionya adalah Jack didn't sound bad at all. Jadi maksudnya Jack itu nggak perform dengan buruk kayak gitu. Jadi artinya performnya bagus ya. Yeah, considering he hasn't played the guitar in years gitu. Ya, padahal dia nggak bermain gitar udah bertahun-tahun gitu. What do the speaker say about Jack? Apa yang mereka sedang bicarakan tentang si Jack ini? Oke, kita lihat opsi jawabannya. Oke, he can no longer play. Dia udah nggak bisa main lagi. Maksudnya main gitar ya. He's played every day for years. Dia bermain setiap hari gitu. Kemudian his playing has improved. Permainan gitarnya itu sudah improve, meningkat. He played quite well. Dia bermain gitar dengan cukup baik. Jadi apa jawabannya teman-teman? A, B, C, D? D. D. Oke, D ya. Oke. Karena tadi sudah di-mention. Alright, dia mainnya nggak buruk sama sekali. Berarti dia mainnya bagus. Gitu. Alright, and then number 7, let's see. Saya putar dulu audionya. Number 7. Do you think that I've packed too much equipment for my camping trip? It should be just right, Max, if you plan to be gone for a couple of years. What does the woman imply about Max? Alright. Okay, nomor 7. Jadi, do you think that I've packed too much equipment for my camping trip gitu? Apakah kamu kayaknya aku tuh ngepack barang banyak banget buat camping kayak gitu. Kemudian speaker keduanya bilang, it should be just right. Iya gitu. If you plan to be gone for a couple of years. Kalau kamu mau pergi camping bertahun-tahun gitu. Jadi ini jawaban sarkastik ya teman-teman. Ini kebanyakan gak sih bawaannya? Terus dijawabnya, enggak sih, itu bener. Tapi kalau kamu mau perginya bertahun-tahun kayak gitu. Oke, jadi karena ini jawaban sarkastik ya teman-teman harus jeli dalam memilih jawaban. Kita lihat dari A, B, C, D. Yang A, he needs to get more camping equipment. Dia butuh peralatan lebih banyak. Kemudian yang B, he's an experienced camper. Dia adalah ahli ya dalam bercamping. Udah berpengalaman gitu. Kemudian yang C, he is talking too much equipment. Dia membicarakan equipment terlalu, he is taking too much equipment. Dia membawa terlalu banyak peralatan. Kemudian he shouldn't go camping for such a long time. Dia seharusnya nggak pergi camping dalam jangka waktu yang lama. Oke, dari sini A, B, C, D. C. Oke, sih ya. Maksudnya si woman-nya itu kamu terlalu banyak bawaan gitu. Tapi dia malah statement-nya itu sebaliknya. Iya sih, nggak apa-apa sih bawa banyak gitu. Oke, cuman itu kalau kamu mau di sana bertahun-tahun gitu. Oke, kemudian kita lanjut kalau gitu nomor selanjutnya. Number 8. What should I take with me when I talk to the mayor? I bring a pen and notebook and a small tape recorder. Oh, and a prepared list of questions, of course. What is the woman probably planning to do? Oke, alright. Nomor 8. Sorry, tadi saya nggak scroll. Oke, nomor 8. What should I take with me when I talk to the mayor? Gitu. Nah, jadi si woman-nya itu tanya apa yang harus dipersiapkan ketika mau ngomong sama mayor. Mayor itu wali kota gitu. Kemudian man-nya bilang, I'd bring a pen. Dia bakal bawa pulpen, notebook gitu. Kemudian tape recorder, rekaman.
sama jangan lupa ya, siapin pertanyaan, dia bilang gitu. Nah, kemudian pertanyaan di soalnya adalah, apa yang akan woman-nya lakukan? Kira-kira si woman-nya tuh mau ngapain? Try to get elected mayor. Oke, untuk mendapatkan wali kota yang terpilih, kemudian attend a class, mengikuti kelas, interview the mayor, menginterview wali kota, apply for a job, melamar pekerjaan. Saya rasa ini eksplisit banget ya. Oke, A, B, C, D. C. Oke, C gitu. Karena di sini clue-nya mudah, dia nyiapin pertanyaan, jadi pasti ada kaitannya sama interview gitu. Kita tahu keyword-nya adalah karena yang dia siapin kayak orang mau interview gitu. Oke, and then number 9. Putar lagi. Number 9. That couldn't have been Professor Le Guin that you saw yesterday. He's been at a conference in San Francisco all week. Well, it sure looked like him. What can be inferred about the woman? Oke, stop dulu. Oke, nomor 9. That couldn't have been Professor Le Guin that you saw yesterday. Oke, he's been at conference in San Francisco all week. Jadi dia nggak mungkin kalau itu ada Profesor Le Guin yang dia lihat kemarin. Oke, kemudian dia soalnya lagi di konferensi gitu, di konferensi gitu, di San Francisco. Kemudian speaker keduanya bilang, well, it sure look like him. Iya, kayaknya itu bener deh, bener dia deh, bener si profesor itu deh gitu. What can be inferred about the woman? Apa yang yang dimaksud sama si woman, speaker keduanya itu. She was mistaken about Professor Le Guin. Dia mungkin salah mengenali si profesornya itu. Kemudian she just returned from San Francisco. Dia baru kembali dari San Francisco. She doesn't know what the professor looks like. Dia nggak tahu profesornya itu seperti apa. Kemudian she's an admirer of Professor Le Guin. Dia adalah penggemarnya profesor kayak gitu. Oke, apa nih? A, B, C, D. C. Ya, A. Oke, ada yang C, ada yang E gitu. Nah, jawabannya adalah yang A gitu. Kenapa? Kenapa yang E? Tadi emang bertolak belakang sama statementnya. Statementnya bilang, kayaknya iya deh, bener deh, dia deh gitu. Nah, kalau di listening itu, kalau misalkan ada yang dia bilang, kayaknya bener deh, kan masih kayaknya gitu. Jadi itu nggak 100% bener gitu. Jadi kita bisa asumsikan kalau itu salah. She was mistaken about Professor Le Guin. Kenapa kita bisa asumsikan demikian? Karena di speaker pertamanya juga udah bilang, itu nggak mungkin si profesor gitu. Karena profesornya lagi menghadiri konferensi gitu. Yang kamu lihat itu bukan profesornya gitu. Karena profesornya lagi ngadirin konferensi gitu. Jadi kamu salah orang gitu. Nah, tapi ceweknya itu kayak meyakinkan diri gitu loh. Itu beneran dia kok gitu, itu beneran si profesor itu kok gitu. Jadi fakta yang sebenarnya adalah dia salah lihat, sebenarnya itu bukan profesor yang dia kenal kayak gitu. Oke, bisa dipahamin? Oke. Alright, kalau gitu kita lanjut ke nomor 10. Number 10. There must be something wrong with that microphone the speaker is using. I can hardly understand a word he's saying. Yeah, I can only catch a word or two myself. Why are these people probably having trouble understanding the speaker? Okay, number 10. There must be something wrong with the microphone the speaker is using. Kayaknya ada yang salah deh sama microphone yang dipakai sama speaker gitu. I can hardly understand a word he's saying. Hampir nggak paham sama apa yang diomongin gitu. Yeah, I can only catch a word of to myself gitu. Jadi coba bisa nangkep 1-2 kata aja gitu.
Kemudian pertanyaannya adalah why are these people probably having trouble understanding? Kenapa si orang-orang ini punya kendala buat memahami si speakernya gitu. Kira-kira gara-gara apa? He's speaking a language they don't know. Dia ngomongnya pakai bahasa asing. Kemudian he doesn't have a microphone. Dia nggak pakai mikrofon ngomongnya. Kemudian he's speaking too quickly. Dia ngomongnya cepet banget. He using a defective microphone. Dia pakai defective itu rusak gitu ya. Mikrofon yang rusak gitu. So A, B, C, D. E. E. Oke. D. Tadi jelas ya kayak something wrong. Alright, and then the next one, nomor 11. Number 11. Do you know where Dr. Delaney's office is? There's a directory over by the elevators. What does the man imply about Dr. Delaney's office? Oke, nomor 11. Do you know where Dr. Delaney's office is? Kamu tahu nggak sih di mana kantornya si Dr. Delaney gitu? There's a directory over by the elevator. Jadi ada directory itu kayak ini loh. Kayak kita ngecek di kayak komputer atau layar gitu. Ngecek list, bisa list tempat atau list misalkan kayak list buku gitu juga bisa sih. Ya, jadi buat ngecek ya, ngecek lokasi di sini maksudnya. What does the man imply about Dr. Delaney's office? Yang A, it's near the elevator, dekat sama elevator. Kemudian B, he doesn't know where it is, dia nggak tahu itu di mana. Kemudian C, it's on another floor. Kemudian atau di lantai lain. D, the directory doesn't list it. Tadi direktorinya yang perekam ada list tempatnya tidak ada list di sana, tidak ada list ruangannya si dokter ini. Jadi jawabannya A, B, C, D. B apa E? Aku bingung kan. Apa? Oke, ada yang A, ada yang B. Oke. Kak Syahrul B ya? Iya. Oke. Jawaban yang betul adalah B. Maksudnya di sini kan yang ditanyain the man in play, yang ditanyain itu speaker keduanya. Apa yang speaker kedua maksud? Man-nya kan speaker kedua. Jadi apa yang dimaksud speaker kedua gitu tentang si ruangan atau kantornya si dokter ini gitu. Nah, tadi kan dia jawabnya ya udah lihat aja tuh di directory gitu kan. Nah, kenapa dia suruh ngeliat? Karena dia tidak tahu gitu. Makanya suruh lihat list saja kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bravo gitu. Alright. Selanjutnya nomor 12. Kita play dulu. Number 12. Do you still like country music? Can't get enough of it. What does the woman say about country music? Alright, nomor 12. Oke, ini juga implisit, hati-hati. Oke, 12 ya. Do you still like country music? Kamu suka country music nggak gitu? Country music itu genre ya, genre music ya. Oke, kemudian jawabannya woman-nya can get enough of it. Oke, can get enough of it gitu. Kayak nggak cukup-cukup nih kayak gitu. Atau maksudnya nggak cukup mendengarkan itu gitu. Kemudian what does the woman say about the country music? Apa yang the woman yang dimaksud speaker yang kedua katakan tentang country music gitu. Yang A, she's heard it only a few times, dia mendengarnya beberapa kali aja. Kemudian she doesn't get to listen to it very often, dia nggak sering dengerin itu. She once like it but she's heard enough. Dia pernah dengar tapi udah cukup mendengarkan kayak gitu. Kemudian she enjoy it very much.
Dia sangat menikmatinya. A, B, C, D. He enjoy it very much. Alright, enjoy ya. Oke. Kenapa? Karena walaupun tadi ada kata enough, di sini ada kata enough juga, bukan berarti itu jawabannya. Karena tadi ada kata can, ada negatif. Berarti kalau nggak cukup, berarti dia mau lagi. Artinya kalau dia mau mendengarkan lagi, dia sangat menikmati, kayak gitu. Alright, sekarang the next number, nomor 13. Number 13. You weren't very busy at work today, I suppose. Not busy. We were snowed under. What does the woman mean? Oke. Oke, yang nomor 13. You weren't very busy at work today. Kamu kayak nggak sibuk deh gitu hari ini. Kayaknya sih gitu, dia bilang gitu. Terus the woman-nya bilang, nggak sibuk gitu. Kita kita lagi di bawah salju nih kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah what does the woman mean? Apa yang dimaksud dari si woman-nya, speaker kedua gitu. Nah, ini lagi-lagi eksplisit ya, ini nggak implisit, ini eksplisit maknanya. It's no wonder that she had to work. Nggak heran kenapa dia bekerja gitu. It wasn't busy because of the weather. Dia nggak sibuk karena cuaca. She was very busy at work. Dia sangat sibuk. Kemudian the snow made her late for work. Gara-gara salju itu membuat dia telat bekerja. Jadi ABC. C kayaknya. Bener nggak? Iya, C Miss. ya. Alright, C. Itu sarkas Lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya sarkas, lagi-lagi ini idiom ya. Di sini dia bilang we were snowed under gitu. Maksudnya tuh snowed itu kan banyak ya. Ibaratnya konotasinya banyak ya. Jadi kita tuh udah terkubur salju gitu maksudnya. Saking banyaknya kerjaan maksudnya. Udah ketimbun kayak gitu. Ini kayak sindiran gitu ya, sarkas juga gitu. Kayak apa kamu bilang nggak sibuk? Kita udah ketimbun banyak kerjaan nih dari tadi gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Alright. Kemudian kita lanjut nomor 14. Number 14. I've spent all my money for the month. Join the club. What does the man mean? Oke, alright. Nomor 14, speaker satunya ngomong, I've spent all my money for the month gitu. Saya udah ngabisin uang nih buat bulan ini gitu. Terus speaker keduanya bilang, ya udah join club aja gitu, join the club gitu. Oke, terus pertanyaannya adalah what does the man mean? Apa maksudnya the man-nya? Apa maksudnya laki-laki tersebut? He doesn't have any money left either. Dia juga nggak punya uang. Kemudian the club is looking for someone new member. Ada klub yang lagi nyari member baru. Kemudian he can lend the money. The woman sama nih dia bisa nyinjemin uang buat ceweknya tadi yang sambat nggak punya duit. Kemudian it doesn't cost much to join the club. Itu nggak perlu biaya banyak kok buat join klubnya gitu. A, B, C, D. A. A, betul. Oh, Betul ya. 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 Di situ ada klub sih, ada join klub. Di sini ada yang ngomongin klub gitu, ada juga yang ngomongin klub gitu. Tapi biasanya malah bertolak belakang teman-teman. Kalau ada kata yang diulang di situ, biasanya malah itu bukan jawabannya. Jadi teman-teman cari kata yang paling beda, malah kayak nggak ada kata yang mirip di situ. Itu salah satu trik sih. Ini nggak selalu berhasil trik ini gitu, tapi di beberapa soal it works. Jadi bisa diterapkan kayak gitu. Nah, maksudnya join the club di sini tuh kayak gini loh. Kayak aku duitnya udah habis nih gitu. Terus si cowoknya bilang maksudnya aku juga gitu. Join the club ini jadi kayak idiom gitu. Aku juga Oh, duitnya oke. habis gitu. Maksudnya kita senasib nih gitu. Jadi join the club ngomongnya gitu.
Okay. Okay. And then the next question, nomor 15. Sorry, di cross scroll dulu. Alright. Number 15. Is Clark going to come to the reception with us? If he can tear himself away from his computer for one evening, he might. What does the woman imply about Clark? Alright. Oke, kita pahamin. Is Clark going to come to the reception with us? Jadi, apakah si Clark ini mau pergi ke resepsi dengan kita? Kayak gitu. Kemudian speaker keduanya menjawab, if he can tear himself away from his computer for one evening, he might. Kalau misalkan dia bisa berjarak aja sama si komputernya itu buat satu waktu kayak gitu, satu sore gitu kan, mungkin dia bisa gitu. Kemudian apa yang dimaksud dari si woman-nya tentang si Clark? Apa yang dimaksud kayak gitu. Kemudian yang 15, he doesn't enjoy reception, dia nggak nikmati sama reception. Kemudian he uses his computer a lot, dia main komputer terus. Kemudian his computer isn't working, komputernya rusak. He will definitely attend, dia bakal datang kok. Yang B. Oke, yang B gitu. Ini sarkas lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi memang rata-rata di listening bahasa Inggris yang 1-30 itu kayak gitu konteksnya. Jadi kadang dia statement yang berbeda dan maknanya kebalikan dari makna yang dia omongin gitu. Nah, kita taunya dari mana maknanya berkebalikan? Kita taunya dari intonasi. Jadi selain dari arti harfiahnya ya, kita harus memahamin juga, tapi kita juga di situ bisa nge-catch atau nangkep maknanya itu dari intonasi. Itu yang perlu di-note gitu. Okay, the next one, 16. Number 16. In this photograph, Gordon looks like the youngest person in your group. Actually, he's the second oldest. What is learned about Gordon from this conversation? All right, in this photograph, Gordon looks like the youngest person in your group gitu. Si Gordon ini kayaknya yang paling muda ya gitu. Kemudian actually he's the second oldest. Dia tuh yang kedua, yang paling tua gitu di antara yang lain. What is learned about Gordon from this conversation gitu? Apa yang bisa disimpulkan dari si Gordon ini dari konversasi atau percakapan di atas? Yang A, only one person in the group is older than he. Ada satu orang doang yang lebih tua dari dia. Kemudian yang B, his group is almost the oldest. Oke. Jadi grupnya dia itu udah tua-tua gitu, hampir tua-tua gitu. Kemudian he's the youngest person in the group, dia malah yang paling muda. Kemudian yang di he appears only in the second photograph, dia cuma ada di foto yang kedua doang kayak gitu. A, B, C, D? A. A ya, oke. Dia yang kedua, tua yang kedua. Berarti ada satu orang yang lebih tua dari dia. Alright. Alright, and then number 17. Oke. Teman-teman mohon maaf kalau ada background suara blender. Karena di sini lagi masak, mau buka. Alright, teman-teman skip, kita lanjut recordingnya, semoga jelas ya. 17. Number 17. Sam sure cooks good pancakes. Yeah, but not much else. What does the woman say about Sam? Oke. Alright, nomor 17. Sam sure cooks good pancakes gitu. Kayaknya Sam yakin banget deh mau bikin pancake yang enak gitu. Terus ya, but not much else gitu. Iya, tapi
nggak lebih dari itu gitu. Oke, what does the woman say about Sam? Apa yang Sam katakan? Apa yang si woman itu katakan tentang Sam? Yang A, pancake are not his favorite dish. Pancake itu bukan makanan favoritnya. His pancake don't taste very good. Pancake-nya dia tidak kerasa enak kayak gitu. He never makes enough pancake. Dia tidak pernah bikin pancake. He can't cook many dishes. Dia tidak bisa memasak banyak makanan gitu. Oke. B. B nggak sih? Oke, Kak Syahrul jawabnya B. Caca? Yang D. Yang D. Oke, ada 2 pertanyaan berbeda. Oke, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Tadi si man-nya jawab gini. Si man-nya tadi jawab gini. Ya, tapi nggak lebih dari itu. Emang si Sam ini bisa bikin pancake, tapi nggak lebih dari itu. Jadi dia tuh cuma bisa pancake doang. Yang lain tuh masakannya tuh nggak bisa gitu. Dia bisanya pancake doang udah sampai situ kayak gitu. Jadi Aku kira itu sarkas. ya ini sarkas. Ini sarkas loh. Kan dia bilang gini. Iya, tapi nggak lebih dari itu sih gitu. Dia bilang gitu. Jadi maknanya adalah dia bisa itu, tapi nggak bisa yang lain kayak gitu. Sarkas, ini sarkas juga. Berarti bukan dirasanya ya, Miss, itu berarti kayak rasanya nggak lebih enak dari yang lain gitu, bukan ya? Bukan, ini nggak, ini nggak kayak gitu. Ya biasanya ada yang kayak gitu sih, tapi di case ini nggak. Maksudnya di sini, but not much else, itu nggak lebih dari itu tuh maksudnya ke pancake-nya. Pancake doang gitu maksudnya dia tuh. Oke. Oke. Alright, kalau gitu kita lanjut ke nomor 18. Number 18. Professor Bryant always grades fairly. I couldn't agree with you more. What does the woman mean? Alright, 18. Professor Brian always grades fairly. Jadi Professor Brian itu ngasih nilainya adil gitu. I couldn't agree with you more. Kayak aku nggak bisa lebih setuju lagi sama kamu gitu. And then, what does the woman mean? Apa yang dimaksud woman, yang speaker kedua? A, she thinks Professor Brian is unfair. Dia kira si Professor Brian tuh nggak adil. Kemudian she doesn't know Professor Brian. Dia nggak terlalu tahu sama Professor Brian. Kemudian she agrees with the man. Ya, dia setuju sama pendapatnya si man. Kemudian she doesn't understand the man's remark. Dia tidak paham sama nilainya atau apa yang disebutin sama si man-nya itu. Oke, dia nggak paham sama yang di man katakan gitu. Jadi apa? A, B, C, D? Yang C. C agrees with the Kak Syahrul C juga. Oke. Iya, betul. Jadi couldn't agree more, walaupun dia negatif, couldn't gitu. Tapi di sini ada kata more gitu. Jadi dia itu sangat setuju kayak gitu ya. Alright, good. I think you already understand about this one. And then we next session, 19. Number 19. We should discuss our presentation sometime in the next few days. Fine. How about over lunch today? When does the woman want to talk about the presentation? Alright, we should discuss our presentation. Kita harus diskusiin presentasi sometime in the next few days. Di waktu beberapa hari ke depan ya, gitu. Fine, how about over lunch today? Nah, Cia-nya bilang, oke, tapi gimana kalau misalkan di pas makan siang aja gitu. Hari ini gitu. What does the woman want to talk? When? Kapan sih woman ini pengen ngomongin tentang presentasi? In a few days, di beberapa hari ke depan. Before they eat, sebelum dia makan. During lunch, pas lagi makan siang. When lunch is over, ketika makan siang sudah berakhir. During lunch.
During lunch. Oke, during C. lunch ya. Oke, betul. Jawabannya adalah yang C. Si woman-nya pengen ngomongin tentang presentasinya ketika makan siang. That's good. And then number 12. Number 20. I'd love to be up in the mountains where it's cool. So you're not enjoying our weather this month? What can be inferred from the man's remark? Oke, sorry bukan 12, 20. Oke, number 20. I'd love to be up in the mountain where it's cold. Dia suka ya di gunung ketika dingin gitu, karena di gunung tuh dingin. So you are not enjoying our weather this month. Jadi kamu nggak enjoy nih sama cuaca bulan ini gitu. Nah, pertanyaannya what can invert? Apa makna dari si mens, statementnya mens ini? Maknanya apa gitu? The woman would enjoy mountain scenery. Si perempuannya, woman-nya bakalan enjoy suasana di gunung. Kemudian yang B, the weather has been hot this month. Bulan ini cuacanya itu panas gitu. The weather in the mountain is unusual. Cuaca di gunung itu nggak kayak biasanya. The woman probably doesn't like cool weather. The woman itu nggak suka sama dingin. A, B, C, D. Yang B. Oke, yang B ya. Oke, the weather has been hot. Karena tadi man-nya bilang, aku sukanya dingin gitu. Terus si woman-nya bilang, berarti kamu nggak suka dong cuaca bulan ini. Berarti dia kebalikannya gitu ya. Dia nggak suka sama panas. Oke, alright, 21. Number 21. This is a great restaurant. You can get anything you want here. Anything except good service. What is the woman's opinion of the restaurant? Oke, this is a great restaurant. Ini adalah restoran yang bagus. You can get anything you want here. Kamu bisa pengen apa aja ada gitu ya. Terus anything except good service. Iya, bisa apapun kecuali pelayanan yang bagus. What is the woman's opinion about the restaurant? Woman opinionnya, pendapat tentang restorannya apa? It has exceptionally good service. Dia punya service yang bagus banget. It has excellent food. Dia punya makanan yang enak. The service here is disappointing. Pelayanan di sini itu mengecewakan. Everything here is great. Semuanya di sini itu bagus gitu. Jawabannya? C. The service there is disappointing. Ini ganti kata doang ya, disappointing sama accept good service gitu. Jadi lumayan mudah. Oke. Alright, sekarang nomor 22. Sorry, nggak kelihatan ya. Number 22. Does the name John Casey ring a bell for you? John Casey. I can't say that it does. What does the man ask the woman about John Casey? Oke, 22. Oke, does the name John Casey ring a bell for you? Gitu. Nah, ini idiom nih. Apakah nama John Casey itu ring a bell tuh kayak mengingatkanmu gitu. Kamu ingat nggak sih nama ini gitu. Terus John Casey, I can't say that it does gitu. Dia bilang, aku nggak bisa bilang iya gitu. Kemudian what does the man ask the woman about John Casey? Apa yang ditanyakan the man-nya tentang si John Casey ini? Langsung jawab nih. Udah semakin expert ya. Oke, yang A. If his name sound familiar, apakah namanya itu terdengar familiar atau apa ya, nggak asing gitu ya. Terus if she spoken to him on the phone gitu, apakah dia pernah nelpon kayak karena ada ring bisa terkecoh, nanti jawab yang B. Kemudian if he's a musician, apakah dia pemusik?
if she likes his name. Apakah dia suka namanya? Oke, betul sekali. Seperti Kak Syahrul bilang, jawabannya adalah iya. Oke. Oke, 23. Sambung. Number 23. I didn't know you were interested in geology. Well, it's a requirement to take at least one science course, and geology seemed like the easiest one. Why is the man taking the geology course? All right. 23. I didn't know you were interested in geology gitu. Oke. Kak, aku nggak tahu kalau kamu tertarik sama geologi gitu. Pelajaran ya ini ya. Well, it's a requirement to take at least one science course. Ini syarat at least ngambil pelajaran sains tuh satu. And geology seems like the easiest one. Dan geologi ini kayaknya paling gampang gitu. Oke, pertanyaannya kenapa si man-nya ini ngambil geologi? Oke, yang A, he thought other science courses would be harder. Dia ngira atau dia beranggapan kalau mata pelajaran sains yang lain itu lebih susah. It's a required class for all students. Ini adalah mata pelajaran wajib buat students. Kemudian he studies geology before. Dia udah pernah belajar geologi sebelumnya. It was the only science course open to him. Ini satu-satunya pelajaran IPA yang ada buat si cowok ini gitu. Jadi apa jawabannya? Antara D sama A. Antara D sama A. Caca? Yang D. Yang D. It was only science open. Okay, let's Iya. see. Let's review the dialogue again. Well, it's a requirement, itu persyaratan to take at least one science course. Untuk ngambil at least satu pelajaran IPA gitu. Kemudian, and geology seems like the easiest one. Dan si geologi ini kayaknya yang paling gampang. Berarti dia beranggapan yang lain pelajarannya susah gitu. Jadi jawabannya adalah A gitu. Bukan dia. Berarti A. Itu. Oke. 24. Number 24. Have you ever seen a bear? Only at the zoo. What does the man mean? Oke, ini pendek. Have you ever seen a bear? Kamu pernah lihat beruang? Only at the zoo. Iya, di kebun binatang doang gitu. What does the man mean? Apa yang maksud dari si cowoknya ini? He's never been to zoo. Dia nggak pernah ke kebun binatang. He see only one bear. Dia cuma pernah ngelihat satu beruang doang. He's never seen a bear in the wild. Dia nggak pernah lihat beruang di alam liar. There weren't any bear at that zoo. Nggak ada beruang di kebun binatang itu. So, jawabannya? C. Oke, C. He's never seen a bear in the wild. Dia nggak pernah ngelihat beruang di ini. By the way, satu lagi ya. Ini terakhir deh, nomor 25. Let's go. Number 25. Connie asked you a lot of questions, didn't she? Yes, she did. And I'd like to know what she was driving at. What does the man wonder about Connie? Oke. Connie asked you a lot of questions, didn't she? Gitu. Dia nanya banyak pertanyaan kan ke kamu? Iya, gitu. Sorry, belum dijawab. Gitu. Iya kan? Gitu. Kemudian the man jawab, yes, she did. Iya. And I'd like to know what she was driving at. Dan dia tuh pengen tahu buat apa sih gitu. Buat apa sih nanya pertanyaan itu gitu. What does the man wonder about Connie? Apa yang si man ini pengen tahu tentang si Connie? When she will answer the question, kapan dia akan jawab pertanyaan?
where she drove, kemana dia mau pergi gitu. What kind of car she has, mobil yang dia punya, jenis mobil apa yang dia punya. Why she asked too many questions, kenapa dia nanya banyak pertanyaan. Yang di 25. Oke, dia ini rada mirip. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sejauh ini? Any question so far? belum ada, Kak. Oke, belum ada. Oke. Jadi kuncinya di listening yang short conversation kali ini adalah teman-teman satu harus memahami konteksnya, kemudian kedua tipsnya adalah biasanya di speaker yang kedua ya. Kuncinya di situ, keywordnya gitu. Kemudian idiom nggak usah ngapal idiomnya, tapi pahami konteksnya. Ya, terus yang kelima tips kali ini adalah nggak cuma arti, tapi juga perhatikan intonasi gitu. 5 itu dulu ya. Besok kita bahas tips-tips yang lain. Nah, sebelum kita tutup karena ini pembahasan nggak selesai, saya bagikan kuncinya aja kali ya. Teman-teman bisa note di di catatan teman-teman sisa jawabannya. Nomor 26 biar saya bacakan. 26 Bravo. 26 Bravo, 27 Charlie. 27 Charlie, 28 Alpha, 29 Bravo, 30 Bravo, 31 Charlie, 32 Charlie, 3334 Bravo Delta, 3536 Alpha Charlie, 3738 Bravo Charlie, 3940 Alpha Alpha. Oke, 4142 Delta Alpha. 4344 Charlie Bravo. 4546 Alpha Delta. 4748 Alpha Charlie. 4950 Delta Bravo. Oke, tenang aja walaupun kita bahasnya nggak selesai hari ini, tapi di next meeting kita bisa bahas part-part selanjutnya ya, section selanjutnya ya, yang part B sama part C, dan gimana cara ngejawabnya. Oke, any question again so far? No, if there's no question, then I will stop the screen. Okay, alright. So, thank you so much for coming today. Ini hampir menjelang maghrib. Selamat berbuka puasa teman-teman ya, bagi yang puasa hari ini gitu. Okay, then see you in the next meeting, and let's close this class today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alright, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih ya Kak Caca sama Kak Syahrul for coming to this class. Okay, and let's close the class and see you in the next meeting. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Jangan lupa Miss. besok ada kelas jam 9 ya sama Miss Vero ya. Bahas reading. 9 pagi, Kak. Apa? Iya. Oh, Iya. iya. Alright, thank you. Bye. Bye. See you. See you. Thank Okay. you. Thank you, Caca. N ya.